Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak sudah membaca doa? Sudah. Baiklah, kalau sudah, Ibu mau absen dulu ya. Abdal, Alexis, Saya Bu. Desta, Saya Bu. Lam, Saya Bu. Pandi, Hadir Bu. Paula Pasha, Saya Bu. Jessica, Saya Bu. Farhan, Hadir Bu. Muhammad, Hadir Bu. Najwa, Hadir Bu. Nenta, Hadir Bu. Ratna, Hadir. Sadoma, Hadir Bu. Sangri Arum, Saya Bu. Puji, Heni. Berarti ada dua yang tidak hadir. Ya. Baiklah, gimana pelajaran kemarin? Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu mau tanya. Apa itu bilangan desimal? Saya Bu. Silakan Sangri Arum. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang terdiri dari dua angka atau lebih dan ditulis dengan tanda koma. Benar tidak? Benar. Bagus. Bilang apa? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan belajar mengetahui pecahan desimal. Tujuan pembelajaran itu dapat mengenali dan memahami konsep bilangan desimal, dapat menghubungkan bilangan desimal dengan pecahan, dapat melakukan operasi dasar, penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan desimal, dapat menerapkan bilangan desimal dalam konteks sehari-hari. Di sini Ibu akan menampilkan video. Perhatikan ya. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silakan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, nah itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa
atau yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an, angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tambah dari bilangannya, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Nah, untuk atasnya gimana kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pilih aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an, 4 itu 1/100-an, dan 5 itu 1/1000-an. Karena angka yang paling belakang adalah 1/1000-an, maka jawabannya sama dengan 1/1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya 1/10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti 1/100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti 1/1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misalnya kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pemilahnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya pasti
ya. 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Nah, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Nah, gimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya Kak? Untuk mengubahnya ke bentuk desimal. Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian kesusun atau korogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 atau. Baik, apakah ada pertanyaan tentang video tadi? Tidak. Tidak. Mengerti semua? Mengerti. Baik, Ibu ada hadiah. Hadiah bukan berupa barang, permainan. Nah, ice breaking. Nah, silakan berdiri. Sekarang dengarkan Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1 berarti tangannya di depan. Kalau tepuk 2 tangannya di samping kanan, tepuk 3 di samping kiri. Konsentrasi. Bagi yang tidak kompak mengerjakan tugas ke depan. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sekali lagi, masih ada yang belum kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sudah ya, berarti biar Ibu yang pilih. Yang maju ke depan ya. Baik, Ibu akan kasih tugas per kelompok.
pekerjaan rumah ya dikerjakan. Sudah belum? Sudah belum? Baik, kalau sudah, bukunya disimpan karena waktunya udah jam pulang. Sudah? Baik, karena waktunya sudah jam pulang, kita membaca doa. Siapa yang memimpin? Farhan. Adarman. Hai. Belum pulang. Ada banyak kita membaca doa.